Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Satrio Wibowo dengan NIM 2309008 dari kelas D akan menjelaskan tentang final exam atau UAS dari data mining. Yang pertama, regresi using classical machine learning untuk mencari R2 score yang paling tinggi. Pertama kita baca file CSV yang sudah di-download. Di sini ada regression dataset training dan regression dataset testing.csv. Pisahkan fitur dan targetnya, X dan Y-nya untuk train, dan tesnya. Membuat model polinomial regresi degree-nya 9. Lalu prediksi pada data testingnya, terus hitung R2 score-nya dan cetak hasilnya. Di sini hasilnya 0,9876. Oke, selanjutnya untuk regresi using deep learning-nya, yang pertama load dataset-nya sama seperti menggunakan regresi dataset training dan testing. Terus pisahkan X dan Y-nya. Lalu normalisasi fiturnya. Setelah normalisasi, buat modelnya dan compile menggunakan MSA. Lalu latih modelnya, prediksi dan hitung skor R2 score-nya. Lalu tampilkan setelah sudah dilatih dan di-compile, muncul R2 score-nya yaitu 0,9476. Selanjutnya yang B, klasifikasi. Yang B pertama, image klasifikasi. Pertama download datasetnya. Terus soal yang pertama B1A, image classification using machine learning, mencari F1 score yang paling tinggi. Yang pertama untuk pemrosesan konfigurasi pet dan parameternya, lalu diubah menggunakan pre-trained model MobileNet V2 yang jauh lebih cepat, dibuat menggunakan fungsi pemrosesan yang sesuai dengan model MobileNet V2, terus di extract features, fungsi untuk memuat gambar, menjalankan MobileNet V2 dan mengekstrak fiturnya. Lalu diproses data dan jalankan ekstraksi fitur, lalu ratakan flatten fitur ya agar bisa dibaca model klasik. Jika sudah, print data selesai. Di sini ada image 18.322 image itu 10 kelas. Ada di 10 kelas. Untuk train, sedangkan untuk tes ada 7.857, itu 10 kelas untuk data tesnya. Lalu training machine learning modelnya dan test your machine learning modelnya.
Hasilnya F1 skornya 0,9346. Terus selanjutnya image klasifikasi deep learningnya pertama data augmentation untuk data training, terus pemrosesan untuk testing data tanpa augmentasi, buatkan data generators. Di sini sama hasilnya 18.322 dan 7.857. Terus untuk testing machine learningnya, pertama membuat model untuk memuat mobile net V2 tanpa layer klasifikasi di atas. Tambahkan layer klasifikasi baru di atas. Komplikasi model, lalu latih model. Ya, di sini saya effortnya cuma 10. Itu sudah cukup. Lalu tesnya mengetes machine learningnya. Hasilnya F1 skornya yaitu 0,9367. Oke, yang B2 text classification, B2A text classification using machine learning. Yang pertama sama load CSV, terus gabungkan train dan file-nya, ambil fitur dan labelnya, tweet dan label, terus label di encoding, TF-IDF, factorization. Selanjutnya kita training machine learningnya, ambil data processingnya, lalu latih modelnya. Jika sudah, akan print pelatihan selesai. Selanjutnya kita tes mesin learningnya. Jika berhasil, kita akan lihat skornya, yaitu event skornya 0,6624. Terus yang selanjutnya B2B text classification using deep learning. Pada proses sama memuat data, lalu gabungkan train dan file, lalu hapus baris yang ada nilai kosongnya. Pastikan kolom teks dan label bertipe string. Lalu selanjutnya label di encoding. Selanjutnya pastikan label di tes ada di kelas trainee. Jika ada label baru, hapus dari tes. Terus tokenisasi embeddingnya dengan size di sini saya ambil 10.000 dan panjangnya 100. Maksimal panjangnya 100. Jika sudah, akan print pemrosesan selesai, data siap untuk model. Oke. Untuk trainnya, jika untuk train dan tesnya di sini memproses hasil akhirnya, menghitung F1 skornya using scalar. Di sini hasil akhirnya yaitu F1 skornya yaitu 0,5
1000 dan akurasinya 0,2500. Yang B selanjutnya B3 tabular data classification. Untuk classification using machine learning-nya, pertama pada step awal pemrosesan memuat dataset, tes, dan training. Validasi jika file tidak kosong, terus asumsikan kolom terakhir adalah target atau label. Validasi kolom target, pisahkan X dan Y, terus label di encoding target Y-nya, identifikasi kolom matriks dan kategorikal, pastikan kolom kategorikal bertipe string, kolom kategorikal bertipe string, terus pipeline processing, lalu gabungkan pemrosesan. Jika sudah, print prapemrosesan data selesai. Untuk train dan testnya, melatih modelnya menggunakan XGBoost, equivalence akhirnya, lalu latih model dengan target yang sudah di-encoding, prediksi, lalu hitung F1 score-nya. Hasilnya 0,6992. Yang B3B classification using deep learning, pada prosesnya hampir sama, load data setnya, terus pisahkan target X dan Y-nya, encoding Y yang berbentuk matriks, identifikasi kolom matriks yang numerik dan kategorikal, konversi kolom kategorikal jadi string agar konsisten, terus pipeline untuk pemrosesan, dan terapkan processingnya. Jika selesai, akan print pemrosesan selesai. Untuk training, optimalisasi early stopping agar lebih sensitif untuk berhenti lebih awal. Jika file loss-nya bertambah banyak, maka misal nih, pertama kan 0,4713, terus 0,5205, terus itu kan semakin epochnya semakin bertambah, semakin banyak file loss-nya. Jadi itu semisal ketiganya itu akan berhenti. Oke. Lalu latih model dengan big size lebih besar. Di sini big size-nya 25 dengan epochnya 15. Lalu tes pada tes akan hasilnya 0,8030. Pada clustering, yang pertama clustering data clustering. Yang pertama toolbar data clustering, Pada metode yang tepat adalah Cummins clustering. Jumlah clustering yang optimal menggunakan silhouette score adalah 2. Menggunakan data ini, terus processing datanya. Yang pertama memuat data setnya,
Lalu identifikasi dan pisahkan jenis fiturnya, hapus kolom ID jika ada karena tidak relevan. Identifikasi otomatis, kolom matriks dan kategorikal, terus buat pipeline pemrosesan untuk setiap jenis fitur. Untuk fungsi matriks, isi nilai kosong dengan median, lalu standarisasi. Untuk fitur kategorikal, isi nilai kosong dengan modus, lalu one hot encoding. Selanjutnya gabungkan transform menggunakan kolom transformer. Terus terapkan pipeline pemrosesan data. Jika sudah, print pemrosesan selesai. Clusteringnya di sini kita mencoba jumlah clustering dari 2 hingga 10 range-nya. Terus melooping untuk menghitung skor setiap nilai K-nya. Di sini kita menggunakan 10 untuk stabil hasilnya. Menentukan K optimal dari siluet skor tertinggi. Visualisasi untuk membantu menentukan K-nya. Pertama, elbow method, dan kedua, siluet skornya. Lalu menerapkan clustering final key option optimalnya. Buatkan key finalnya dan tampilkan hasilnya. Di sini yang pada siluet score dan elbow methodnya yang paling tinggi itu pada 2. Jumlah pelanggan per clustering yaitu 0, 1360 dan 1, 880. Lalu image clustering, metode yang a priori method is means the optimal number cluster is 2. Pemrosesan datanya, folder yang diekstraksikan dataset, lalu ambil semua path gambar. Jika sudah, ekstraksikan fitur menggunakan CNN dan scanning dan reduksi dimensi dengan PCA. Jika sudah, selanjutnya kita clusteringnya. Jalankan clustering final, lalu menampilkan hasil visualnya. Menampilkan contoh setiap clustering agar tidak terlalu banyak. Di sini contoh gambarnya ada gambar 0, ada 5 gambar, dan contoh dari cluster 1 ada anjing, kura-kura apa ini, dan zebra. Contoh hasil clustering dalam bentuk tabelnya seperti ini. Ada 2, yaitu pada zebra, terus Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.